Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan menteri memakai maung pindad, kendaraan buatan dalam negeri. Mobil itu akan menjadi mobil dinas resmi nantinya. Prabowo meminta menterinya tidak lagi memakai mobil jenis lain ketika bertugas atau dipanggil ke istana. Prabowo mengatakan Indonesia perlu bangga karena bisa memproduksi kendaraan itu. Prabowo pun telah memakai mobil maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Namun meski anggaran siap, Purbaya menyoroti bahwa perusahaan yang memproduksinya belum siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan kendaraan dinas menteri di tahun ini. Ia belum bisa memastikan kapan bisa mulai menggunakan maung sebagai kendaraan dinas sebab masih menunggu kesiapan industrinya. Tahun ini harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau kapan itu kira-kira Pak? Untuk tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Siap. Mobil maung yang sering digunakan Presiden Prabowo dalam banyak agenda adalah maung MV3 Garuda. Secara spesifikasi, pindad MV3 maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter dan lebar 2,06 meter. Pindad mengklaim maung MV3 Garuda mampu melaju pada kecepatan maksimal 100 km per jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Maung MV3 Garuda dirancang sebagai mobil yang dapat digunakan untuk menjelajahi segala medan. Presiden Prabowo Subianto bakal mewajibkan menterinya untuk menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Mengapa sampai Presiden mewajibkan hal ini pada anak buahnya? Kami akan bahas bersama Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan analis komunikasi politik Unpad Kunto Adi Wibowo. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Bang Viva, tapi setelah sidang Kabinet Paripurna kemarin sebenarnya udah ada kejelasan lanjutan belum sih soal kenapa sampai seorang Presiden Prabowo di sidang Kabinet kemarin memerintahkan hal seperti ini? Perintah Bapak Presiden sebenarnya bukan yang pertama kali di sidang Kabinet. Pada waktu kami retreat pertama kali di Magelang, kami juga diinstruksikan kalau nanti industri otomotif nasional sudah berkembang dengan baik dari pindad, kita diwajibkan untuk memakai mobil maung MV3 Garuda atau apa jenisnya nanti, dan kita setuju karena ini adalah merupakan kebanggaan nasional bahwa Indonesia memiliki industri otomotif yang mandiri dan dari sisi teknologinya itu juga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini menunjukkan rasa kebanggaan, nasionalisme bahwa industri otomotif Indonesia yang sejak beberapa puluh tahun lalu selalu ingin dibangun tetapi belum juga selesai, mulai dari mobil Malio, kemudian mobil Timor, dan sekarang kita menginginkan, Bapak Presiden menginginkan
mobil maung itu sebenarnya bukan hanya dipakai oleh anggota kabinet, tapi juga nanti kalau sudah dikembangkan akan dipakai oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu yang menjadi instruksi dari Bapak Presiden pada waktu kami sedang melakukan retreat. Dan kami sambut dengan penuh haru dan kita akan setuju bahwa sebenarnya sudah waktunya pemikiran, ide, gagasan dari Bapak Presiden Prabowo itu harus diseriusi oleh seluruh komponen bangsa bahwa untuk membuat otomotif industri di Indonesia itu bukannya kita tidak bisa, tapi kita memang harus lebih serius lagi. Buktinya sudah ada Maung MV3 Garuda dan nanti ke depannya juga akan bisa dikembangkan dengan jenis-jenis mobil yang lainnya. Karena menurut saya dari sisi penguasaan teknologi, kemudian dari sumber daya manusianya, Indonesia tidak kalah hebatnya dengan negara-negara yang lain. Oke, kalau dari Mas Kunto, sebenarnya Anda mencermati instruksi ini sampai disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tujuannya apa? Memang hanya karena ya ini adalah bentuk bangga kepada produk dalam negeri atau ada maksud lain? Ya, kalau menurut saya wajar saja ya Mbak ya, bahwa Presiden kemudian mempromosikan mobil yang hasil karya anak Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus didorong bahwa penggunaan mobil karya Indonesia, lalu kemudian bangga untuk menggunakan produk-produk Indonesia itu sesuatu yang memang harus didorong dan dicontohkan itu melalui teladan dari elit-elit politik, termasuk dari Presiden dan menteri-menteri. Tapi kemudian salah satu yang juga penting adalah ada pesan jangan bermewah-mewah gitu dalam pidato Pak Presiden kemarin bahwa ya ini menggunakan maung seakan-akan ya haruslah kita berempati dengan warga gitu, jangan menggunakan mobil yang sangat mewah untuk dinas sehari-hari, gunakan maung produk dalam negeri. Jadi paling tidak dua pesan itu. Dan tadi menambahkan dari Pak Wamen bahwa ini mungkin juga satu dorongan awal untuk punya produksi mobil dalam negeri yang menurut saya harusnya kemudian disusul dengan penyusunan peta jalan sehingga kita bisa tahu dalam berapa tahun kemudian Indonesia bisa punya produk mobil dalam negeri yang bisa kita banggakan. Gitu Mas Kunto, sih. tapi kalau salah satu pesan keseragaman ini adalah untuk tidak bermewah-mewah, apakah itu adalah pesan yang akan dengan mudah bisa ditangkap publik ketika sudah diterapkan? Ya, menurut saya tinggal kemudian diulang lagi pesannya, lalu kemudian digarisbawahi kan sekarang para pejabat di DPR juga sudah semakin jarang yang pakai mobil mewah ya Mbak ya sejak demonstrasi besar-besaran akhir Agustus kemarin gitu. Bahkan ketua DPR saja juga pakai mobil yang sebenarnya nggak mewah-mewah banget itu, mobil-mobil yang biasa di kelas menengah. Jadi menurut saya pesan ini akibat dari ini respon dari protes publik yang berkembang di akhir Agustus awal September kemarin gitu kan, dan Pak Prabowo menurut saya meresponnya dengan sangat baik dengan pesan bahwa jangan bermewah-mewah itu. Kalau dari Bang Pipa sendiri sudah pernah coba naik mengendarai mobil maung belum? Saya belum pernah naik. Tapi ini satu respon yang sangat bagus untuk dunia otomotif nasional, karena saya baca ternyata untuk mobil impor itu setiap tahun selalu mengalami kenaikan kuantitinya. Tahun 2024 saja sudah sekitar 80.000 unit mobil yang masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak mau Indonesia hanya sebagai pasar mobil impor saja, tapi kita juga harus mulai secara serius untuk membangun industri otomotif nasional, karena segala daya upaya harus kita berdayakan, dan kemampuan anak negeri untuk membangun teknologi yang sekelas mobil pun juga saya rasa tidak terlalu sulit, tinggal nanti dari seluruh komponen yang ada yang berkaitan dengan
dunia otomotif itu juga harus satu persepsi, satu pemikiran bahwa dunia otomotif nasional sudah harus digerakkan, sudah harus dibangun secara serius, dan itu bisa memiliki trickle down effect buat peningkatan lapangan pekerjaan, buat pengembangan teknologi, dan lain-lain yang saya rasa akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, nah kalau dari Mas Kunto mau memastikan lagi juga soal keseragaman, kemudian juga kan ini pada dasarnya mobil Maung adalah mobil taktis ya. Kalau tadi kita lihat dari spesifikasinya, kalau melihat dari ini saja sebenarnya apakah juga akan ada kesan militeristik yang masih terjaga juga oleh Pak Presiden atau gimana, Mas Kunto melihatnya? Ya, memang dengan latar belakang Pak Presiden dari militer ini sering memasukkan disiplin ala militer ke dalam pemerintahannya. Contohnya ya retret yang di awal pemerintahannya itu kan khas militer, lalu kemudian melibatkan bentuk-bentuk disiplin militer, bahkan melibatkan militer secara langsung dalam program-program prioritas beliau seperti MBG atau swasembada pangan gitu. Dan ini akhirnya juga penyeragaman ini masuk ke wilayah kabinet gitu kan dengan menggunakan mobilnya. Saya pikir ini yang harus kita cermati bersama, jangan sampai kemudian bentuk-bentuk penyeragaman ini menjadi salah satu indikator ke fasisme atau bahkan otoritarianisme. Jadi menurut saya selama memang pesannya adalah jangan bermewah-mewah, lalu kemudian bangga dengan produksi Indonesia, dan sekali lagi ini mungkin jawaban bagi kegagalan proyek-proyek mobil nasional yang selama ini sudah ada dari Timor, lalu kemudian SMK, dan sekarang Maung. Mungkin ini mungkin bisa didorong ke sana framingnya, Mbak. Tidak hanya ke soal penyeragaman gitu. Oke, nah Bang Viva, kalau kemarin ketika ini di sela-sela satu lagi ini Kenapa? satu soal mengarah ke fasisme, saya rasa tidak, karena ini adalah merupakan militaris way, jalan militer agar lebih melatih disiplin, kekompakan gitu. Jadi sesuatu yang tidak militeristik meskipun itu prinsip-prinsip dasarnya sering dilakukan oleh orang-orang militer. Kami yang ada di dalam juga merasakan, Mas, bahwa kita tidak mengarah ke arah militeristik, tetapi lebih menekankan pada aspek filosofisnya, misalkan baris-baris. Ini perlu kedisiplinan, perlu kekompakan. Jadi nilai-nilai filosofis itu yang ditanamkan oleh Bapak Presiden dengan cara-cara militeris way. Jadi untuk masyarakat sipil tidak usah khawatir, tidak usah gundah gulana, karena semua kekuatan ini adalah untuk membangun nasionalisme Indonesia dan sesuai dengan konstitusi. Kalau mengarah ke fasisme itu, terlalu jauh banget itu. Berarti untuk kekompakan, salah satunya untuk itu juga, kekompakan juga, Bang Viva? Ya, kita kompak, kita solid bahwa sebagai pembantu Presiden dan terus menyerap aspirasi masyarakat, lebih mementingkan pada proses pelayanan sebagai public services sesuai dengan tugas pokok bidang di kementerian dan lembaga masing-masing, dan selalu diberikan arahan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen, fungsi-fungsi untuk monitoring, evaluasi, dan penyerapan aspirasi disesuaikan dengan program masing-masing kementerian yang sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Oke, Bang Viva, tapi kalau pas kemarin setelah rapat, mungkin di sela-sela rapat itu sempat ada obrolan nggak sih, kira-kira kapan mobil Maung ini akan siap digunakan oleh para menteri atau anggota kabinet? Ya, itu tergantung kepada Pindad untuk bisa melakukan eskalasi. Kalau kemudian dari perusahaan Pindad itu bisa mempercepat, ya saya rasa proses untuk fasilitas mobil Maung ini akan cepat selesai. Nanti bisa kita lihat prosesnya di Pindad, tapi semakin cepat semakin bagus, karena ini adalah menjadi kebanggaan nasional dan menjadi gerak hidup tumbuhnya gerakan mobil nasional yang baru, dan saya rasa ini bukan lip service, ini sudah ada buktinya. Bapak Presiden selalu menggunakan mobil Maung dan tinggal diamplifikasi untuk bisa disuntikan dananya, kemudian penggunaan teknologi dan manajemennya bisa diperluas lagi sehingga proses untuk
membangun, menambah jumlah unit mobil maung ini bisa semakin cepat. Tapi Bang Viva, ini mau konfirmasi dulu, ini tuh nanti hanya untuk menteri atau wakil menteri, kepala badan, staf khusus, penasehat khusus, semua dapat juga? Nah, itu tergantung kepada produksi dari Pindad ada berapa. Tapi kalau arahan yang Anda terjemahkan, kalau anggota kabinet itu apakah semuanya atau sejauh ini baru menteri kepala lembaga aja? Ya, kemarin arahan Bapak Presiden itu kementerian, ya, menteri, wakil menteri, kepala badan, dan malah di retreat itu juga dengan gubernur, wali kota, bupati juga akan kalau sudah menjadi produksi nasional akan memakai mobil maung. Oke. Kalau gitu Mas Kuto Adi, analis komunikasi politik Unpad, Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Saudara, usai Van Hal, kini mencuat nama Frank de Boer sebagai pengganti pelatih timnas. Kami akan hadirkan diskusinya sesaat lagi bersama Yasir Nenek Ama.